Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Sutisna dengan nomor NPM D1.2004.376 dari kelas manajemen C4. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Video ini meliputi 3 pertanyaan di dalamnya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu bidang bisnis yang Anda pahami serta jelaskan proses bisnis. Pertanyaan kedua, pilihlah salah satu proses bisnisnya yang dapat ditanggapi oleh konsep expert system atau office automation. Pertanyaan ketiga, kemudian jelaskan bagaimana konsep expert system itu membantu proses bisnis tersebut. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tadi pilihlah salah satu bidang bisnis yang Anda pahami serta jelaskan prosesnya. Bidang bisnis yang saya pahami itu adalah bisnis industri manufaktur. Nah, apa sih yang disebut dengan bisnis manufaktur itu? Secara teknis, industri manufaktur ini diartikan adalah sebagai kegiatan yang mengelola bahan mentah ataupun bahan setengah jadi yang melalui beberapa tahapan proses seperti tahapan proses kimia, tahapan proses fisika untuk mengubah bentuk, rasa, zat, serta tampilan untuk menghasilkan suatu produk. Itu industri manufaktur dilihat dari segi teknisnya. Nah, sedangkan industri manufaktur ini dilihat dari segi ekonomisnya, yaitu suatu kegiatan yang mengolah bahan mentah menjadi bahan yang siap saji atau bahan yang akan siap dikonsumsi dan menghasilkan nilai jual atau nilai jual yang tinggi. Nah, itu industri manufaktur dilihat dari segi ekonomisnya. Industri manufaktur ini di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan-perusahaan yang beroperasi, yang berjalan di bidang industri manufaktur ini. Di antaranya itu industri manufaktur tekstil dan baju, industri manufaktur makanan dan minuman, industri manufaktur teknologi, industri manufaktur kayu, minyak, dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi di sini saya akan lebih condong membahas tentang industri manufaktur dalam bidang makanan dan minuman. Sudah kita ketahui bahwasanya tadi industri manufaktur itu adalah suatu kegiatan yang mengelola bahan mentah atau bahan setengah jadi yang melalui beberapa tahapan proses, proses kimia, proses fisika, dan yang lainnya untuk mengubah bentuk, zat, rasa, serta tampilan demi menghasilkan sebuah produk. Bisnis industri makanan dan minuman ini termasuk ke dalam salah satu sektor bisnis manufaktur yang beroperasi untuk mengelola bahan mentah atau bahan setengah jadi lalu kemudian dijadikan sebuah produk. Bisnis industri makanan ini melalui beberapa tahapan proses, tadi sudah dijelaskan bisnis industri itu manufaktur melalui beberapa tahapan proses. Nah, kita di sini ambil contoh saja. Bisnis industri makanan seperti makanan ringan ataupun snack yang sering kita jumpai di supermarket, minimarket, Alfamart ataupun yang lainnya. Nah, produk tersebut sebelum jadi siap saji, produk yang siap saji, tentunya produk tersebut mengalami beberapa tahapan proses, yaitu tadi industri manufaktur. Contohnya makanan ringan yaitu keripik ketela. Bahan awalnya ataupun bahan mentahnya itu keripik singkong, yang dimana keripik singkong ini melalui beberapa tahapan proses pembuatan, pengolahan untuk dijadikan makanan ringan ketela. Itu sebagai salah satu contohnya. Keripik singkong ini melalui beberapa tahapan proses atau beberapa tahapan pengolahan seperti pengolahan kimia, fisika. Nah, pengolahan kimia ini di sini berfungsi atau bertujuan untuk menambahkan rasa dari produk yang akan nanti dihasilkan. Contohnya ketela tadi, ketela itu mempunyai rasa. Nah, sebelum diprosesnya, pengolahannya itu menggunakan proses pengolahan kimia untuk menambahkan rasanya.
untuk memproses bahan mentah menjadi bahan yang siap saji, maka industri manufaktur makanan dan minuman ini harus melalui beberapa tahapan proses. Tahapan prosesnya itu diantaranya yang pertama yaitu proses procurement, yang kedua yaitu proses in-out inventory, yang ketiga yaitu proses produksi, yang keempat yaitu proses administrasi umum. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tahapan atau proses industri manufaktur makanan dan minuman. Tadi sudah dikatakan yang pertama yaitu proses procurement. Nah, proses ini adalah proses di mana pengadaan barang bahan mentah untuk bertujuannya itu untuk menjaga kelangsungan bisnis tersebut. Nah, dengan demikian proses ini harus diperhatikan secara benar-benar. Karena jika kita tidak diperhatikan secara benar-benar, takutnya nanti kita tidak akan memenuhi kebutuhan konsumen dikarenakan ketersediaan bahan mentahnya itu tidak ada. Dengan demikian untuk proses ini harus benar-benar diperhatikan untuk menjaga kelangsungannya usaha tersebut. Terus yang kedua yaitu tadi in-out inventory. Nah, yang dimaksud dengan in-out inventory ini adalah proses perusahaan berupa kegiatan mengelola bahan mentah menjadi bahan yang siap saji. Nah, untuk proses ini tadi sudah dikatakan sebelumnya bahwasanya itu industri manufaktur itu mengelola atau mengolah bahan mentah menjadi bahan yang siap saji dengan berbagai macam proses pengolahan seperti tadi pengolahan kimia, pengolahan fisika dan lain sebagainya untuk menghasilkan suatu produk. Nah, di sini yang disebut dengan proses in-out inventory. Dengan kata kunci in masuk dan out berarti keluar, yaitu mengeluarkan suatu produk. Yang ketiga yaitu proses produksi. Nah, proses produksi adalah proses yang berkaitan dengan penjualan ataupun marketing untuk menghasilkan suatu profit dari produk yang sudah dihasilkan atau produk yang sudah dibuat. Nah, proses produksi ini melalui beberapa tahapan proses untuk memasarkan si produk tersebut. Dan emang harus benar-benar tertuju kepada siapa produk ini disampaikan atau kepada siapa produk ini akan dikonsumsi. Yang keempat yaitu proses administrasi umum. Nah, yang dimaksud dengan proses administrasi umum ini adalah proses di mana yang di dalamnya itu terdapat unsur kebijakan, kontrol, hukuman, pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Agar dalam menjalankan bisnis industri manufaktur sesuai dengan aturan yang ada atau dengan sesuai aturan pemerintah. Nah, oke, lanjut jawaban dari pertanyaan yang kedua. Yaitu pilihlah salah satu dari proses bisnis tersebut yang dapat ditangani oleh konsep sistem expert atau office automation. Nah, di sini saya dari 5 tahap atau proses industri manufaktur makanan dan minuman tadi, saya memilih proses yang ketiga yaitu proses produksi. Nah, lanjut jawaban pertanyaan yang terakhir yaitu yang ketiga. Kemudian jelaskan bagaimana expert system itu dapat membantu proses produksi tersebut. Nah, dengan adanya konsep expert system atau office automation ini dapat membantu produktivitas pekerja bisnis dan memudahkan pekerjaan bisnis. Nah, konsep expert system ini dapat membantu produktivitas dalam pemasaran produknya, seperti membuat website perusahaan, toko online, media sosial yang berkaitan dengan memasarkan produk tersebut, dan yang lain-lain. Dengan adanya konsep expert system ini atau office automation ini juga dapat memasarkan produk secara meluas dengan cara melalui tadi online, di toko online, memasarkannya di toko online ataupun di media sosial yang lainnya. Nah, perlu kita ketahui untuk pemasaran ini bukanlah hal yang mudah. Pemasaran ini merupakan salah satu masalah bagi perusahaan. Bagaimana sih untuk memasarkan
produk ini sehingga dapat diterima oleh konsumen. Itu menjadi salah satu masalah bagi perusahaan. Nah, dengan adanya konsep expert system atau office automation ini yang melalui seperti tadi toko online, media sosial ataupun yang lainnya, itu dapat memudahkan si perusahaan memasarkan produknya dan juga memudahkan konsumen untuk mencari produk yang dia inginkan. Dengan hal demikian, konsep expert system atau office automation ini dapat membantu perusahaan untuk memasarkan produknya dengan menggunakan sistem website perusahaan ataupun toko online perusahaan ataupun media sosial yang lainnya. Mungkin cukup sekian video penjelasan saya mengenai 3 pertanyaan yang tadi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.